Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswaku dimanapun Anda berada, marilah kita mulai perkuliahan kali ini di mata kuliah matematika mengenai linearisasi. Pengertian atau yang dimaksud dengan linearisasi sesuai dengan namanya adalah mengubah suatu persamaan bukan linier menjadi suatu persamaan linier, ya. Jadi merubah persamaan yang asalnya bukan linier menjadi suatu persamaan linier. Nah, tujuannya itu untuk mempermudah penyelesaian persamaan matematis tersebut, karena ada beberapa persamaan matematis itu sulit diselesaikan kalau tidak menggunakan linearisasi. Kalau menggunakan Excel pun itu tidak keluar persamaannya, karena Excel juga memiliki keterbatasan. Kemudian yang berikutnya, untuk mempermudah uji validasi, ya, karena ada tahapan yang akan lebih dipermudah jika menggunakan linearisasi. Kemudian mempermudah proses interpolasi dan ekstrapolasi juga. Ini semua berlaku untuk persamaan-persamaan yang memang sulit diselesaikan jika tidak menggunakan linearisasi. Nah, nantinya di dalam aplikasi di ilmu pangan, jika Anda penelitian di beberapa hal, seperti ketika Anda mempelajari reologi, ketika Anda mempelajari umur simpan, itu ada beberapa persamaan yang memang dari data itu akan lebih mudah jika Anda melakukan linearisasi. Maksud dari linearisasi itu seperti ini. Jika ada suatu fungsi atau persamaan Y sama dengan 2X kuadrat plus 3, tentunya ini bukan persamaan linier. Ini bisa dirubah menjadi persamaan linier dengan memisalkan X kuadrat itu sama dengan U. Sehingga persamaan ini Y sama dengan 2X kuadrat plus 3, kalau dirubah menjadi linier itu akan menjadi Y sama dengan 2U plus 3. Dan ini adalah suatu persamaan linier yang tentunya Anda masih ingat dulu waktu di SMA, persamaan linier itu Y sama dengan BX plus A. Jadi di mana ini dua ini adalah gradien atau slope, dan 3 ini adalah titik potong dengan sumbu Y atau biasa yang disebut dengan intercept. Jadi biasanya persamaan linier itu bisa ditulis Y sama dengan A plus BX atau Y sama dengan BX plus A. Konstanta di depannya X itu adalah gradien, sedangkan angka yang tidak ada unsur X-nya ini adalah intercept. Nah, persamaan itu tadi Y sama dengan 2X kuadrat plus 3, kalau digambarkan grafiknya akan seperti ini. Ini benar-benar mencirikan grafik dari persamaan kuadrat. Nah, ketika dirubah menjadi linier akan menjadi suatu persamaan linier, ya, di mana Y sama dengan berubah menjadi 2U plus 3. Akan tetapi di sini yang berfungsi sebagai sumbu X itu adalah U sama dengan X kuadrat. Jadi sebagai sumbu X-nya bukan X lagi, tetapi X kuadrat, dan sumbu Y-nya tetap. Ya, ini salah satu contoh dari linearisasi yang sederhana. Jadi ketika Anda membuat sheet Excel-nya, yang berubah adalah X-nya menjadi X kuadrat. Jadi Anda harus menghitung ulang X awalnya nilainya ini misalnya.
Nah, itu Anda harus rubah, Anda kuadratkan menjadi seperti ini, ya, U-nya, dan ini baru Anda buat kurva atau grafik baru antara U sebagai X, sebagai sumbu X, dan Y pada sumbu Y, nilai Y. Nah, ini Anda blok, terus lalu Anda buat grafik yang baru, dan grafik yang baru itu menjadi linier. Meskipun gambarnya berbeda antara persamaan yang ini dengan ini, tetapi ini memiliki nilai atau fungsi yang sama, karena yang berbeda adalah yang menjadi sumbu X. Di sini tetap X, yang di sini adalah X kuadrat. Begitu. Jadi ini adalah persamaan linier, atau karena asalnya dari kuadrat, biasanya orang menyebutnya juga pseudo linier. Yang berikutnya. Nah, seringkali persamaan itu juga beberapa yang umum, yang persamaan model yang sering dilakukan linearisasi, antara lain fungsi atau persamaan yang berbentuk seperti ini, yaitu Y sama dengan AX pangkat B. Nah, ini biasanya pertanyaan tuh sering menanyakan berapakah nilai konstanta A dan B ini. Kalau tidak dilinearisasi, itu akan sulit menentukan berapa nilai persamaan ini. Nah, oleh karena itu perlu dilakukan linearisasi. Tentunya Anda masih ingat waktu di SMA dulu, apa namanya, kalau kita bisa melakukan log Y sama dengan log semua persamaan yang sebelah kanan. Nah, dari sini Anda bisa mengurai persamaan log-nya tersebut. Jadi kita logkan kanan kiri, jadi log Y sama dengan log A X pangkat B. Kemudian log A X pangkat B itu adalah bisa kita urai menjadi log A, kalau perkalian masih ingat dulu di SMA itu menjadi plus AX pangkat B, log X pangkat B. Nah, log X pangkat B itu bisa kita turunkan B-nya, akhirnya Anda akan memperoleh persamaan yang ini, yaitu log Y sama dengan log A plus B log X. Nah, sebagai contoh adalah ini, kita lakukan persamaan Y sama dengan 3X pangkat 2,3. Misalnya ini persamaannya. Nah, kemudian ini kita logkan, log Y sama dengan log 3X pangkat 2,3. Kalau kita logkan, persamaan ini akan terurai menjadi ini, yaitu log 3 itu sama dengan 2,3 log X. Jadi log Y-nya ini berfungsi sebagai Y, akan menjadi Y, dan log 3-nya ini akan menjadi A, 2,3 ini akan menjadi B, dan log X akan menjadi X. Kalau persamaan yang awal, yang ini, Y sama dengan 3X pangkat 2,3 kita gambarkan di grafik, ini akan berbentuk seperti ini. Ya, misalnya datanya dari 0 sampai 5. Nah, sekarang kita akan menggambarkan grafik kurva liniernya. Caranya kita hitung ulang. X-nya ini di sini adalah log X, Y-nya ini di sini adalah log Y. Berarti kita menghitung ulang nilai X menjadi log X dan nilai Y menjadi log Y. Akan seperti ini. Jadi kita hitung ulang. Ini X, ini Y. Nah, ini nilainya akan seperti ini. Nah, kemudian kita buat grafik atau kurva antara log X dan log Y. Nah, yang diperoleh seperti ini, sehingga Anda akan memperoleh persamaan Y sama dengan
2,3x plus 0,4771. Ini di mana Y-nya ini adalah log Y, X-nya di sini adalah log X, nilai log X. Nah, 2,3 ini adalah slope atau sudut yang membentuk grafik linear atau kurva linear ini. Nah, ini sedangkan 0,4771 itu adalah intercept atau titik potong kurva ini dengan sumbu Y. Nah, yang berikutnya adalah persamaan, ini juga yang umum dijumpai. Y sama dengan AE pangkat BX. Nah, ini log Y itu sama dengan log A plus BX log E. Ya, jadi ini pangkatnya terhadap E, ini juga sering dijumpai di ilmu pangan karena E itu adalah bilangan 2,178 yang biasanya sering menggantikan operasi logaritmik. Log Y sama dengan log E, log A ditambah BX log E. Nah, ini kalau kita hitung log E itu kita hitung log 2,178, Anda akan memperoleh persamaan ini dikalikan B kali X. Ya, jadi persamaannya akan menjadi ini, di mana Y-nya berubah menjadi log Y, dan nilai X-nya tetap tidak perlu dirubah menjadi log X seperti persamaan sebelumnya. Nah, sebagai contoh adalah ini, Y sama dengan 3E pangkat 4X. Nah, ini kalau digambarkan grafiknya, Y sama dengan 3E pangkat X adalah seperti ini. Nah, ini kalau kita linearisasi, ini caranya dengan dilogkan kanan-kiri. Jadi ini akan menjadi log Y, itu sama dengan log 3 ditambah log E pangkat 4X, ini akan menjadi 4X log E. Ya, kemudian log E ini kita hitung, akan menjadi seperti ini, sama dengan ini juga. Sehingga Anda akan memperoleh persamaan ini, yang terakhir. Log 3 ini kita hitung adalah 0,477 ditambah dengan 1,362. Sehingga kita akan membuat grafik baru dengan menghitung ulang Y ini menjadi log Y dan nilai X tetap, dan kita akan membuat grafik baru seperti ini. Ini adalah nilai X, ini adalah nilai log Y. Sehingga Anda akan memperoleh kurva linear yang persamaannya adalah sebenarnya ini Y sama dengan 0,477 plus 1,362X, di mana Y-nya itu sebenarnya adalah log Y. Nah, ini persamaannya, yaitu 0,477 plus 1,362. Itu tadi dua persamaan yang biasa kita jumpai. Nah, yang berikutnya adalah model persamaan seperti ini. Y sama dengan X dibagi A plus BX. Nah, ini cara melinearkan, bukan dilogkan kanan kiri, tetapi kita balik, atau ini kan yang kiri kita ini menjadi pembilang, jadi 1 per Y. Terus yang persamaan ini juga sama, 1 per persamaan ini semua. Karena 1 per persamaan ini semua, ini bisa kita balik menjadi A per X. Kalau ini kita balik kan menjadi A plus BX dibagi X. Kalau BX dibagi X menjadi B saja. A dibagi X menjadi A per X, sehingga Anda akan memperoleh persamaan ini.
Nah, sebagai contoh adalah ini, yaitu Y sama dengan X per 3 plus 4X, ya, di mana ini kita rubah menjadi 1 per Y sama dengan 3 per X plus 4. Nah, kemudian 1 per X berarti kita akan merubah Y ini menjadi 1 per Y dan X menjadi 1 per X. Menjadi seperti ini. Jadi awalnya kurvanya adalah ini fungsinya. Ini kurva grafik yang menggambarkan atau kurva yang menggambarkan fungsi Y sama dengan X per 3 plus 4X. Setelah kita linierkan, kita hitung ulang X menjadi 1 X, dan kita hitung ulang Y menjadi 1 Y, sehingga Anda akan memperoleh grafik linier seperti ini, di mana sebagai sumbu X adalah 1 per X, dan sebagai sumbu Y adalah 1 per Y, di mana persamaannya ini adalah Y sama dengan 3X plus 4, di mana yang menjadi sumbu Y-nya adalah 1 per Y, yang menjadi sumbu X-nya adalah 1 per X. Begitu. Sampai di sini, semoga Anda sudah jelas apa yang dimaksud dengan linearisasi. Untuk berikutnya kita akan mengerjakan contoh soal, yaitu ada 2 contoh soal kali ini yang Ibu berikan. Ini Ibu ambil dari soal dari Prof. Purwiyatno Haryadi dari IPB, yaitu suatu indeks pertumbuhan mikroorganisme dinyatakan sebagai waktu generasi G, di mana pada fase log mikroorganisme itu tumbuh menjadi model berikut, yaitu N, ini persamaan pertumbuhan atau fungsi pertumbuhan dari mikroorganisme tersebut, yaitu N sama dengan N0 2 pangkat T per G, di mana N itu adalah jumlah mikroorganisme dan ini adalah waktu tumbuh. Di sini berarti yang sebagai parameter bebas itu adalah waktu, dan parameter tak bebasnya adalah jumlah. Berarti yang berfungsi sebagai sumbu X adalah waktu, yang berfungsi sebagai sumbu Y adalah jumlah mikroorganisme. Baiklah, kita coba mengerjakan pada sheet Excel-nya. Ya, jadi kita isikan ke kolom untuk data X, di depan itu adalah waktu, kita isikan seperti ini, dan untuk jumlah mikrobia adalah N, seperti ini. Sudah? Nah, setelah itu kita buat kurva linier, ya, akhirnya akan membentuk bukan kurva linier, kurva persamaannya itu adalah seperti ini. Nah, ini kemudian kita lakukan dulu linearisasi untuk melihat persamaannya berubah menjadi seperti bagaimana. Ya, itu kurvanya ini tadi. Ini yang menggambarkan fungsi ini N sama dengan N0 2 pangkat T per G. Nah, ini kalau dibuat Excel-nya akan seperti ini, dibuat kurvanya. Nah, sekarang kita lakukan perhitungan atau menguraikan persamaan N sama dengan N0 2 pangkat T per G. Ini menjadi suatu persamaan linier. Ini kan bentuk yang nomor 2 tadi.
ini yang pertama ya. Makanya kita lockkan kanan kiri. Setelah kita lockkan kanan kiri, ini akan menjadi log n ditambah log persamaan ini semua. Ini sama dengan log n0 ditambah ini T per G kita turunkan, T per G kalikan log 2. Nah, kemudian T per G dikalikan dengan log 2, log 2-nya kita hitung, itu adalah 0,301 dibagi dengan G, ini adalah konstanta yang menggambarkan slope atau kemiringan dari grafiknya nanti, dan ini adalah T, di mana log N ini akan menjadi Y, log N0 ini A, 0,301 per G ini adalah slope atau B, T-nya itu X. Sehingga nanti kalau kita sudah memperoleh persamaan linier, kemiringan dari kurva persamaan linier itu adalah nilai dari 0,301 per G. Nah, kita coba membuat kurva atau persamaannya. Jadi seperti ini, sesuai dengan persamaannya tadi, yang sudah kita linierkan, yang berfungsi sebagai sumbu X itu tetap T, yang berfungsi sebagai sumbu Y itu adalah log N. Nah, ini N-nya kita logkan semua, N-nya kita logkan, gampang hitungnya, ini Anda bisa lihat, langsung di sini sama dengan log sel yang mengandung N, ini sudah menghitung nilai log N. Setelah itu kita tarik turun ke bawah seperti biasa, sehingga Anda sudah menghitung semua sumbu Y yang merupakan nilai dari log N. Kemudian kita buat grafik linier, ya, akhirnya Anda memperoleh persamaan ini, Y sama dengan 0,0197X plus 3,0092, di mana ini gradien dari grafik linier yang Anda peroleh. Jadi seperti ini, Ibu pindahkan. Y sama dengan 0,0197X plus 3,0092. Ini di mana yang berfungsi sebagai sumbu X adalah log N, dan T, dan sebagai sumbu Y adalah log N. Nah, 0,0197 ini adalah kemiringan dari grafik persamaan linier ini, yang nilainya sesuai dengan hasil linierisasi kita itu sama dengan 0,301 per G. Sehingga sesuai dengan yang ditanyakan adalah G-nya, Anda tinggal menghitung G sama dengan akhirnya Anda memperoleh 15,27. Begitu. Kita akan coba ke soal yang berikutnya. Ini adalah soal yang kedua. Tentukan konstanta A dan K. Ini hampir mirip modelnya dengan yang soal tadi. Dari persamaan yang menghubungkan nilai shear dan strain. Di fisika kemarin sudah Ibu ajarkan shear rate dan shear stress ya. Di sini ada shear dan strain. Ini hal yang agak berbeda dengan kemarin. Di mana nilainya itu sama dengan tau, itu sama dengan A alfa pangkat K ya. Di mana tau ini adalah shear, alfa ini adalah terbalik Ibu, yang ini adalah strain, yang ini adalah shear-nya. Nah, data percobaan itu menunjukkan seperti ini, di mana alfa sama dengan ini nilainya, tau sama dengan ini nilainya. Nah, Anda ditanyakan adalah berapakah nilai A dan K.
Ini caranya sama dengan yang sebelumnya. Kita lakukan linearisasi terhadap persamaan ini dengan melokkan kanan kiri, sehingga Anda akan memperoleh log to sama dengan log A ditambah dengan K log alfa, sehingga log A ini adalah nilai intercept dan K ini adalah nilai B, sedangkan Y berubah menjadi log to dan X-nya adalah log alfa. Nah, ini adalah persamaan sebelumnya, yaitu to sama dengan X pangkat alfa. Kalau digambarkan akan berbentuk seperti ini. Ini alfa, ini to, dan kalau digambarkan akan seperti ini. Nah, kalau sudah dilinearisasi, makanya alfa itu to itu sumbu y-nya itu berubah menjadi log to dan x-nya menjadi log alfa. Akhirnya Anda akan menghitung ulang alfa ini kita logkan hasilnya ini dan to ini kita logkan hasilnya ini. Nah, ini data ini kalau kita gambarkan grafiknya atau kurvanya, Anda akan memperoleh persamaan kurva seperti ini dengan persamaan Y sama dengan 1,7274 X plus 2,1701. Nah, untuk mencari nilai K, kan K itu adalah nilai kemiringan atau slope, itu adalah ini nilainya angka di depan log alfa. Itu Anda langsung bisa tulis sama dengan 1,7274. Nah, sedangkan A, nilai A itu adalah log A, ya kan? Nilai A-nya ini adalah lognya di sini log A itu adalah nilainya 2,1701. Log A itu sama dengan ini, sehingga A itu inverse log dari ini Anda akan hitung ini hasilnya. Sehingga jawaban dari pertanyaan itu Anda bisa jawab dengan menggunakan linearisasi. Jika tidak dilakukan linearisasi, itu akan sulit memperoleh jawabannya. Begitu, saya kira cukup sekian materi kita mengenai linearisasi. Semoga Anda bisa mengaplikasikannya lebih jauh nanti kalau Anda melakukan penelitian di laboratorium maupun ketika Anda nanti berinteraksi atau bekerja di industri. Saya kira cukup sekian dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.